Halo Givers, hari ini aku akan menyampaikan materi dengan tema jejak perempuan dalam kepemimpinan global. Nah, Givers, tema ini tuh penting banget karena dalam sejarah panjang dunia nih, perempuan sering banget dipandang sebelah mata dalam ruang kepemimpinan. Namun, kenyataannya perempuan telah membuktikan bahwa mereka ini mampu untuk memimpin dan membawa keberhasilan dari organisasi yang telah ia pimpin, serta pastinya membawa perubahan dan juga memberikan dampak besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Let loud, let it, speak it, and work for it. Dalam konteks global nih, kita mengenal beberapa tokoh perempuan seperti Angela Merkel merupakan mantan kanselir Jerman yang memimpin selama 16 tahun dan dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa. Yang kedua yaitu ada Jacinda Ardern, yaitu mantan Perdana Menteri Selandia Baru yang dikenal dengan kepemimpinan empatiknya. Yang ketiga ada Malala Yousafzai, yaitu aktivis pendidikan dan peraih Nobel Perdamaian termuda. Kemudian ada Christine Lagarde, yaitu Presiden Bank Sentral Eropa yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi global. Tapi pemimpin wanita di Indonesia juga gak kalah keren loh Givers. Ini dia beberapa pemimpin wanita di Indonesia yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama yaitu Sri Mulyani Indrawati. Nama Sri Mulyani ini pastinya udah gak asing lagi nih. Beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia dipercaya memegang peran strategis dalam ekonomi global. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia, beliau dikenal tegas, profesional, dan konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, bahkan di tengah krisis global seperti pandemi. Jejaknya ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan Indonesia mampu berdiri sejajar dengan kepemimpinan di tingkat internasional. Yang kedua, ada Bu Retno Marsudi, yaitu seorang Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Dalam dunia diplomasi yang penuh dengan negosiasi dan strategi, beliau ini tampil sebagai representasi Indonesia di berbagai forum global seperti PBB dan juga ASEAN. Beliau ini aktif untuk menyuarakan isu perdamaian, kemanusiaan, dan juga perlindungan warga negara di Indonesia di luar negeri. Hal ini tuh menunjukkan nih bahwa perempuan Indonesia juga menjadi wajah diplomasi bangsa di panggung dunia yang bisa bersinar di panggung dunia. Yang ketiga ada Bu Tri Risma Harini atau Bu Risma yang dikenal luas saat menjabat sebagai wali kota di Surabaya. Beliau ini terkenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan juga turun langsung ke lapangan nih, dan juga berani mengambil keputusan, bahkan keputusan yang besar sekalipun. Surabaya di bawah kepemimpinannya ini mengalami banyak sekali perubahan, terutama dalam tata kota dan juga ruang terbuka hijau. Pemimpinannya ini sering disebut sebagai kombinasi antara ketegasan dan juga empati bagi warga negara yang dipimpin. Yang terakhir adalah Bu Khofifah Indar Parawansa yang menjadi salah satu figur perempuan paling penting dalam kepemimpinan daerah gubernur di Jawa Timur. Nah, beliau ini aktif dalam program pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, dan juga pembangunan daerah nih Givers. Perannya ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan juga sangat kuat di tingkat regional. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kepemimpinan perempuan bukan soal simbol semata, tapi soal kapasitas, keberanian, dan konsistensi dalam membawa perubahan. Karena kepemimpinan global dan nasional membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pengambil keputusan dan representasi bangsa. Semoga semakin banyak generasi perempuan muda di Indonesia yang mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Karena kepemimpinan bukan tentang gender, tapi tentang kualitas dan juga bagaimana cara ia memimpin. See you in the next video, Givers.